Nih, ada titrasi. Dari dulu rumusnya ya. Pertama, titrasi asam basa. Ya, oke. Nah, titrasi asam basa ini gimana? Oke, kita bahas dulu rumus-rumusnya nih. Jadi titrasi asam basa ini rumusnya A kali Na kali Va sama dengan B kali Mb kali Vb. Oke, di mana A-nya itu molaritas asam, valensi asam, Ma molaritas asam, Va volume asam. B-nya ini valensi basa, Mb-nya molaritas basa, Vb-nya volume basa. Ya, jadi yang memiliki valensi, valensi asam maupun valensi basa, ini hanya golongan yang kuat gitu ya, asam kuat, kemudian basa kuat, ya kan? Dan valensi itu biasanya hanya satu atau enggak dua. Kamu kayak itu valensi ya. Nah, kemudian larutan penyangga atau buffer. Oke. Nah, larutan penyangga atau buffer ini, larut intinya itu larutan yang dapat mempertahankan pH. Larutan yang dapat mempertahankan pH. Ciri-cirinya kalau dalam tabel biasanya itu pH-nya sedikit. Ya, pH-nya sedikit. Sisi pH-nya sedikit, itu larutan penyangga. Karena ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa, pengaruh perubahan pH-nya hanya kecil gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk rumus dari larutan penyangga ini, di mana ada asam lemah tambah basa kuat, ini Ka kali mol asam lemah per mol garam kali valensi gitu kan. Atau campuran basa lemah tambah asam kuat, Kb kali mol basa lemah per mol garam kali valensi. Ya. Nah, jadi kalau dalam tabel tentukan manakah yang termasuk larutan penyangga, kalian lihat aja nih. Asam lemah tambah basa kuat, basa lemah tambah asam kuat, kemudian asam lemah tambah garam atau basa konjugasinya, atau basa lemah tambah asam, tambah garam. Di mana garam ini adalah garam asam konjugasinya. Ketika disajikan data-data gitu ya, ketika disajikan data-data, kalian tidak harus menghitung semuanya nih, ya. Hanya perlu menghitung, lihat nih jumlah mol senyawa asam atau basa yang lemah lebih besar dari jumlah mol senyawa atau asam basa yang kuat. Dia ini termasuk larutan penyangga. Jadi dari molnya aja sudah bisa terlihat, paham sampai sini ya, yaitu larutan penyangga atau bukan. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ya, setelah itu kau bisa juga lihat ini ciri-ciri atau penggolongan asam kuat, kemudian basa kuat. Ini wajib dihafal, ya. Kalau nggak wajib, kalau nggak bisa dihafal, nggak akan tahu nih yang mana golongan yang lemah, yang mana golongan yang kuat. Paham oke ya? Nah, berarti kalau asam kuat itu terdiri dari HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4. Di mana HCl, HBr, HI, HNO3 ini valensinya 1. H2SO4 berarti valensinya 2. Oke? Tuh. Asam lemah itu adalah selain asam yang kuat dan yang sering keluar adalah CH3COH dan juga HCN atau asam sianida. Oke, harus dihafal ya. Sedangkan basa kuat itu golongan 1A. Golongan 1A, hidrogen kawin 2 biji frustasi. Biasanya yang sering keluar Na sama K nih. Ya enggak? Karena dia terdiri dari NaOH, kemudian KOH, ya. Kemudian golongan 2A terdiri dari beli mangga campur sirsak bagi rata. Yang sering keluar adalah MgOH2, kemudian CaOH2, di mana golongan-golongan 2 ini bervalensi 2. Kok valensinya 2. Kalau golongan 1A ini valensinya 1. Oke. Nah, kemudian, jadi kalau dimasukkan rumus titrasi atau rumus larutan penyangga, A-nya ini valensi asam, kalian cuma hafalin valensi yang 1 dan juga valensi yang 2. Ini harus dihafal ya. Oke.
Setelah itu kalau masuk di rumus larutan penyangga, berarti digunakannya di sini nih valensi nih, valensi itu. Paham, paham oke ya. Nah, kemudian ada juga rumus langsung untuk larutan penyangga ya. Jadi tidak usah mencari, nah ini dia nih. Tuh, oke. Ini rumus langsung dari larutan penyangga ya. Ini H plus, kemudian ini H min. Ini rumus langsung ya. Oke. Ini rumus langsungnya. Rumus langsung. Ini jika diketahui KA. Ini rumus langsungnya jika diketahui KB. Langsungnya jika diketahui, diketahui itu adalah si KB. Oke. Tuh, paham ya? Nah, jadi bisa langsung ya tanpa harus membuat reaksinya. Setelah itu apa lagi? Ya. Setelah itu kalian bisa lihat eh, atau membaca dari diagram-diagram titrasi ya. Ini titrasi dari asam kuat dengan basa kuat. Ya, asam kuat dengan basa kuat. Kau tahu asam kuat ditambah dengan basa kuat, kalimatnya harus bisa dibedakan ya. Ini asam kuat dicampur dengan basa kuat. Nggak boleh terbalik, nggak boleh terbalik. Ya. Jadi kenapa asam kuat? Karena dia pH-nya di bawah 7. Jadi asam kuat ini pH-nya di bawah 7, kemudian dicampur dengan basa kuat, pH-nya di atas 7. Tuh, ya. Paham ya? Maka titik ekivalennya itu ada di tengah-tengah, pH-nya netral. Jadi campuran asam kuat dan basa kuat itu titik ekivalennya ada di tengah-tengah, benar-benar pas 7 ya tuh. Jadi kalau diagram asam basa kan gini kan, semakin kiri dia semakin bersifat asam. Jadi kalau kurvanya ini di sini nih, di bawah sini nih, berarti dia asamnya semakin kuat. Semakin ke kanan atau menuju 14, dia itu adalah basa. Paham ya? Nah, kalian harus bisa bedakan juga. Ini asam kuat tambah basa kuat. Jadi awalnya asam kuat dicampur dengan basa kuat. Maka dia yang tadinya dari bawah kemudian ke atas. Sampai hampir menuju ke angka 14. Yang kedua gimana Pak? Basa kuat dengan asam kuat. Maka karena di sini kata-katanya basa dulu, basa kuat, maka dia mulanya dari 14 nih. Ya, dari sebelum 14 tuh. Sini, stop. Dicampur dengan asam kuat, maka nukik ke bawah. Jadi ekivalennya itu ada di 7. Paham sampai sini ya, oke? Terus bisa membedakan. Nah, kemudian asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah berarti asam lemah dengan basa kuat, ya. Karena dia ini basa kuat, maka titik ekivalennya itu cenderung bersifat basa atau berada di atas 7. Ya ini ya. Sini saya tulis nih. Titik ekivalen, kalian bisa data nanti ekivalen ada di atas 7. Di atas 7 ya. Karena dia bersifatnya basah. Paham ya? Nah, ini dia gitu ya. Bedakan juga. Ini kan tadi asam lemah dengan basa kuat. Karena asam lemah, maka mulanya dari di bawah 7. Kemudian baru menuju cenderung ke arah basa. Dan ekivalennya ada di atas 7. Paham oke ya? Tuh. Nah ini. Nah ini. Kuat dengan asam lemah karena basa kuat. Ya nggak? Oke. Ikan ini tadi basa kuat. Basa kuat dengan asam lemah ya. Tuh. Nah, karena dia basa kuat, maka mulanya dari di bawah 14, tepat di bawah 14 karena dia basa kuat.
Ya, kemudian turun sini, ya, turun sini ya tuh. Dan titik ekivalennya masih di atas 7. Paham oke ya? Nah, ini dia. Titik ekivalennya karena basa kuat, titik ekivalennya masih di atas 7 karena sifatnya itu basa, karena basa kuat. Oke. Kalian bisa bedakan ya dengan grafik yang sebelumnya ini. Oke. Yang bawahnya. Apa coba bedanya sama yang bawahnya? Kan sama-sama basa kuat dan asam lemah kan sama-sama ya. Tapi kalian bisa lihat dari kata-katanya, dia ini asam lemah, maka diawali dari golongan asam dari bawah 7 sini. Gitu. Paham oke? Kalau basa kuat, maka dia diawali dari sini. Dari yang di bawah 14. Karena dia masih bersifat basa kuat, titik ekivalennya sama. Titik ekivalennya sama-sama di atas 7 tuh. Karena bersifat basa. Oke? Paham ya? Nah, seperti ini juga sama, asam kuat dengan basa lemah, maka dia karena dimulainya dari asam kuat, maka dia dari bawah 7 dan basa lemah di atas 7. Oke? Karena dia memiliki golongan asam kuat, maka titik ekivalennya itu pasti di bawah 7. Ya tuh, di bawah 7 sifatnya apa? Karena dia cenderung ke asam, maka sifatnya adalah asam. Tuh, paham ya? Ibu juga sama, basa lemah dengan asam kuat. Karena di awal dari basa lemah, maka dia dari di bawah 7. Beda ini gimana Pak? Titik ekivalennya aja. Titik ekivalennya ya. Tuh. Nah, titik ekivalennya karena dia asam kuat, maka dia di bawah 7. Di bawah 7. Dan sifatnya asam. Paham ya? Ya ini. Nah, asam lemah dengan basa lemah, titik ekivalennya 7. Karena sama-sama 7. Ya. Bedanya apa? Kalau asam kuat basa kuat kan dari benar-benar hampir 7 kan, hampir 0 kan. Ini pun juga hampir 14 karena sama-sama kuat. Tapi kalau dia itu asam lemah basa lemah, asam lemah berarti di antara 0 sampai 7. Nih titik lemahnya nih. Kemudian menuju ke di antara 7 sampai 14 mungkin di sini nih. Di angka 10 kali ya. Dan titik ekivalennya sama-sama 7 gitu. Paham oke ya? Hmm. Terus ini juga basa lemah dengan asam lemah. Karena di berawal dari basa, maka di bawah 7 di bawah 14 dulu, tapi nggak dekat 14 ya. Kemudian nukik sini titik titik ekivalennya 7 karena sama-sama lemah. Oke, seperti ya. 5 karena kan asam kuat. Asam kuat. Kamu jangan lihat bahasanya lo asam kuat. Berarti asam kuat dia di bawah 7. Maka grafiknya itu akan mulai dari garis di bawah 7. Asam kuat tuh. Oke. Ketika dia membuat garis dicampur dengan bahasa lemah. Nah, maka akan menuju di atas 7 kan? Di atas 7 tuh. Tapi titik ekivalennya itu di bawah 7. Kenapa? Karena dia asam, bersifat asam. Kan asam itu kurang dari 7 kan? Oke, paham kan? Nak? Ini titik ekivalennya. Nak. Paham, Pak. Nah, bedakan dengan bahasa lemah dan asam kuat. Ini kan sama-sama asam kuat kan? Tapi dia berawal dari bahasa lemah. Kalau tadi berawal dari titik di bawah 7, sekarang berawal dari titik di bawah 14. Tapi nggak dekat 14 ya, karena dia lemah. Di sini langsung ke arah mendekati 0, karena dia asam kuat. Titik ekivalennya di mana Pak? Sama nih, sama tuh. Tuh. Sama-sama di bawah 7 kan, karena bersifat asam kuat. Nah, titik ekivalen sama, cuman mengawali grafiknya itu dari mana? Itu yang paling penting. Jadi harus tahu, oke? Mengawali grafiknya dari mana itu harus tahu.
Nah, begitupun juga dengan 7. 7 sama 8 sama-sama titik ekuivalennya 7. Tapi di sini dari asam lemah. Asam lemah berarti mengawalinya dari mana? Dari titik di bawah 7. Tapi tidak mendekati 0 ya, di tengah-tengah 0 sampai 7 karena kan lemah. Nah, begitupun juga dengan basa lemah. Mengawali dari mana? Di antara 7 sampai 4. Karena dia adalah lemah. Tuh, titik ekuivalennya sama. Oke, paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Mantap. Nah, satu asam kuat kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dari satu kan? Dari satu. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini daerah-daerah kuat ya ini biasanya nih. Semakin ke bawah semakin kuat. Berarti daerah-daerah yang asam lemah tuh antara 5 deh, 5. 5 atau enggak 4. 5 sampai 6. Ini daerah-daerah yang asam lemah. Berarti semakin mendekati 7 dia semakin lemah. Paham oke ya? Jadi jaraknya 3-3 aja. Berarti ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ini berarti daerah-daerah apa nih? Basah, daerah basah lemah. Sini berarti daerah basah kuat. Oke. Bedakan ya antara asam, asam itu semakin ke bawah semakin kuat asamnya itu. Kalau ini asamnya lemah semakin ke atas kan tuh. Paham nggak non? Oke, Paham, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ah, sip. Oke, basah kuat. Ini asam kuat tambah basah kuat. Jadi itu. Berarti nanti eh, ini contohnya asam kuat tambah kuat mungkin gini seperti ini. Asam kuat tambah basah kuat. Berarti ini asam kuat misalnya itu adalah HCl. HCl ditambah NaOH. Maka grafiknya seperti ini. Jadi ketika disajikan ini, HCl tambah NaOH, misalnya gini, tentukan grafik yang menunjukkan pencampuran antara HCl ditambah dengan NaOH. Berarti ini grafiknya. Tapi kalau NaOH ditambah HCl, ya kan? Berarti ini salah, bukan yang ini. Kenapa? Karena diawali dari NaOH. Diawali dari si basa kuat, baru ditambah si asam kuat. Paham ya? Tuh. Berarti grafiknya terbalik. Dari sini dulu dituju, baru ke sini. Paham oke ya? Berarti kan ujung-ujungnya kamu harus tahu lagi nih, yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Oke? Paham ya? Kalau ini berarti apa, Non? Yuk. Ini apa berarti? Apa dicampur apa? Basa lemah. Makasih, Pak. Ya, apa nih? Basa lemah sama asam kuat. Bagus. Kenapa bahasa lemah? Karena dia di bawah 14 itu. Di Mengawal, atas. mengawalinya, oke? Di bawah 14. Berarti contoh larutannya bahasa lemah dan bahasa kuat gimana, Pak? Misalnya NH3. NH3 dicampur dengan eh, HNO3. Tuh. Berarti ini grafiknya ya. Tuh. Jadi tentukan mana grafik yang menunjukkan pencampuran antara NH3 dan HNO3. Berarti ini grafiknya. Gitu, kalau dari soal. Jadi kamu nggak mau harus hafal bahasa lemah dan asam kuat. Ya, yang mana aja biasanya Pak? Nih yang sering keluar yang tadi saya bilang tuh. Asam kuat, tuh. Cl, HBr, HI, NO3, 2SO4. Asam lemah, CH3COH, CN yang sering keluar. Oke, ini mah udah sering ya. Bahasa lama NH3, NH4OH. Nih, yang paling penting ujung-ujungnya berarti harus tahu cara membedakan kuat dan lemahnya. Oke, awal ya, kita harus bikin reaksi dulu. CH3COH gitu kan. CH3COH ditambah NaOH. Ini menjadi CH3COONA, Na tambah H2O, MRS. Jadi ya, MRS. Oke.
Nah, berarti ini kalau dikaliin gitu kan, kali satu, satu kan, ini kali 76,1 berarti 7, ini 100 kali 0,05 berarti 5 gitu ya. Nih, nggak ada. Kita ambil yang terkecil kan, berarti 5 kan. 5, ini 5, 5, 5, 5, habis 2, 5 kan. Nah, kita ambil ini sama ini kan, lemak dan garamnya kan. Tuh, ini sama ini. Berarti H plus sama dengan, karena dia diketahui Na kan, Ka kali mol asam lemah, berarti 2, mol garamnya 5. Valensinya dilihat dari yang golongan kuat ya, OH. Jadi valensi itu 1 atau enggak 2. Berarti 1 ya, nah OH itu ya. Ka-nya itu 10,5, 2 bagi 5 0,4. Atau 10,5 kali 4 kali 10,-1. Ini berarti 4 kali 10,-6. Hapusnya. KPH-nya ini adalah 6 min log 4. Ya, tuh. Nah, berarti kalau misalnya pakai ini gimana Pak? Pakai rumus langsung yang ini. Ya. Kita bisa lihat nih kalau diketahuinya Ka, kita bisa langsung kan kalau mol itu perkalian antara volume sama molaritas kan. Berarti ini kalau kamu kalikan 70 kali 0,1 tujuan kan Ka. K-nya 10 pangkat min 5 tadi, 70,1 7 ini molnya 7 ya. Ini molnya sama dengan 7, ini molnya sama dengan 5. Berarti ini 7 dikurang 5 per mol basa kuatnya 5. 10 pangkat min 5 sama 2 per 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, maka pH-nya 6 min log 4. Oke, tuh. Ya, yang sudah ya, ini sudah pasti. Yang nomor 4. Kenapa? Karena dia di sini si NaOH. Ada NaOH, kenapa? Karena dia basa kuat, nggak termasuk ya. Itu nggak termasuk. Nah, kemudian setelah itu apalagi Pak? Ini masih termasuk ya, masih yang lainnya masih termasuk. Nah yang ini, kamu lihat, ya ini berarti ini campuran dari KOH itu adalah basa kuat. Molnya berapa ini? 8. Ini 0,2, 30 ml adalah ml 0,2, misalnya gitu ya, sama ya, 0,2 molar. Ini berarti asam lemah. Berarti 30 kan 0,2, 6. 6 milimol itu kan, 8 milimol. Berarti ini nggak termasuk. Salah juga kan? Kenapa? Karena syaratnya itu senyawa asam atau basa yang lemah harus lebih besar dari yang kuat. Ya nggak? Ya ini, golongan ini ya, apa? Ini sama ini. Berarti yang ini adalah NH4OH tadi basa lemah. Molnya 3, ini asam kuat. Molnya 2. Berarti ini benar. Nah, ini benar ya. Tadi. Oh. Terus yang ini, kayak gimana tuh? Ini sama ini. Berarti CH3COH ini asam lemah. Asam lemahnya itu adalah 5. Ini garam ya. Oke. Ini garam juga 5. Oke. Kalau yang ini sebenarnya nggak usah diuji lagi ya. Karena sudah golongan lemak sama garamnya. Oke. Garamnya kenapa tahu ini garamnya Pak? Karena ini adalah basa konjugasi dari sini. Paham oke ya? Tuh. Tapi kalau di sini ini CH3COH sama misalnya itu adalah NaCN. Ini kan garam juga kan? Bisa nggak kira-kira Nan? Ini sama ini. Ini kan asam lemak sama garamnya bisa nggak Nan? Boy, boy bisa nggak? Boy, kan asam lemah. Ini garam kan? NaCN kan? Bisa nggak penyangga boy? Nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena bukan garamnya. Bagus, karena bukan garamnya. Paham ya? Ngerti ya, oke? Nah, kan pH-nya 5, berarti karena pH-nya 5.
Ini pH-nya 5, KH plusnya itu adalah 10 pangkat min 5. Jadi kalau pakai rumus tadi kan langsung aja gini ya. Tuh. Terus sama dengan Ka mol asam lemah. Berarti kamu harus tahu ke dalam berapakah molaritas. Ini berarti adalah molnya ini kan M kali V. Berarti ini adalah 100 M gitu ya. 100 MA karena dia adalah asam lemah. Nah, ini berarti yang namanya basa kuat. Basa kuat molnya berapa tuh? Adalah 100 kali 0,2. Berarti 20 milimol. Oke. Tuh. Kapasitasnya 10 pangkat min 5, Ka-nya juga 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya tadi 100 MA gitu ya. Dikurang 20 milimol per mol basa kuatnya itu adalah 20 milimol. 20 juga kan? Tuh. Oke. Nah, ini bisa coret-coret langsung kan? Untuk membuat reaksi ini kan tuh. 1 jadi 20 sama dengan 100 MA dikurang 20. 20 tambah 20 sama dengan 100 MA. 40 sama dengan 100 MA. MA sama dengan dicoret-coret ya kan? 4/10. MA sama dengan 0,4 molar. Oke? Tuh. Paham ya? Berapa NaOH berarti ini adalah MB, molaritas basa. MB-nya 0,15, kemudian 50 ml, ini berarti VA 50 ml, kemudian 0,1 molar itu berarti MA 0,1 molar. Oke. Nah, valensi lah dari masuknya valensi. Ini valensi satu semua ya. Kenapa? Karena di OH-nya satu, HCl-nya juga satu ya. Tuh. Paham oke ya? Tuh, jadi valensinya satu, ini pun juga valensi asamnya satu. Langsung masukin rumus, berarti satu kali ditanya itu MB ya. MA-nya itu adalah 0,1, 0,1, volumenya itu 50, B-nya juga 1 kali MB-nya, MB-nya 0,15 dikali VB. Gitu ya, berarti 0,1 kali 5, 5 sama dengan 0,15 VB. VB sama dengan 5 bagi 0,15 ya. Itu berapa tuh? 0,1 kali 50. 5 benar 5 per 0,15. Atau 5 per 0 kalkulator. Ini berarti 5 per 5 per 100 gitu kan. 15 per 100 maksudnya. Berarti ini coret 1, ini 3. Nah, K sini VB-nya adalah 1 per 3 per 100. VB-nya sebenarnya 100 bagi 3. Ya udah 33,3 ya. 33,3 ml. Paham oke ya? Nih. Jadi rumusnya masih sama. Tadi ini kan VA-nya berarti ya. VA-nya rata-rata 25 tambah 25 tambah 25 bagi 3. Sama dengan 75 per 3, 25. KOH berarti VB. VB-nya 13 tambah 12,5 tambah 12 bagi 3. Yaitu, ini berapa nih? Berapa tuh? CH3CO. Hanya berarti adalah MA. Ini MB kan berarti kan? Ini MB. Ini MA. Ini MB. Berarti rumusnya masih sama seperti tadi. Ini ya. 1 kali MA-nya itu ditanya, VA-nya itu tadi 25, B-nya itu 1 kali MB-nya 0,1 kali VB-nya 12,5. 25 MA sama dengan berapa tuh? Maka biar enak ini coret aja satu ya. Coret jadi ini 1, ini 2. 2 MA sama dengan 0,1. Ya tuh.
Nah, MA sama dengan 0,1 bagi 2. MA-nya adalah 0,05 molar. Paham ya? Sama seperti kita 25 tambah 25 tambah 5 bagi 3. Tapi karena volumenya juga udah sama. Ya. Nah, karena kalau udah sama enak. Kalau ini kan nggak sama nih. Nah, tapi kalau datanya ada 4 gimana Pak? Bagi 4. Rata-rata non. Ya nggak? Mantap. Ini juga sama bagi 3 karena datanya ada 3. Jadi kita menghitung rata-ratanya. Oke, enggak? Karena datanya itu ketika ditambah zat apapun akan selisihnya sedikit ya. Nah, jadi yang ini kan 5,665, 9,2, 8,6, 8,7 ya. Kira-kira yang benar-benar beda sedikit, yang beda sedikit itu di antara banyak ini soal adalah yang 2 dan 3 ya. Ya nggak? Coba aja 5,25 ke 5,2. Kan 0,05 kan jaraknya kan. Pak ini juga dikit Pak, 9,6 kurang 9,2. 0,4 masih lebih dikitnya ini jaraknya. Begitupun juga dengan 5,4 sama 5,42. Jaraknya adalah 0,02. Ya, jadi kalau disuruh pilih dua, yang mana yang larutan penyangga, maka yang benar adalah yang 2 dan 4. Ya, 2 dan 3. Yang merupakan larutan penyangga. Paham oke ya? Berarti ini kan pH-nya sama dengan 6. pH-nya sama dengan 6 artinya H plusnya sama dengan 10 pangkat min 6. Oke. Nah, ini gimana ini sama ini ya? Nah, kalau ini berarti kan rumus mol itu adalah M kali V ya. Karena di sini asam M kali VA, maka di sini 0,1 VA gitu ya. Nah, ini CH3CONA ini sudah garam ya. Ini garam berarti molnya ini adalah M kali V ya, M kali V garam gitu ya, V garam G garam gitu kan sama dengan 0,1 VG atau V garam. Nah, kita masukkan ke dalam rumus berarti 10 pangkat min 6 dengan Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya itu adalah 0,1 Pa per mol garam kali valensi itu 0,1 Vg gitu ya. Tuh, karena di sini eh, valensinya masih satu, jadi yang mana-mana aja ya, langsung coret-coret. Oke. Nah, jadi ini 0,1 coret-coret gitu kan. Nah, ini bagaimana cara mencoretnya ya? Min 6 sama min 5 gitu kan. Min 6 dikurang 5, min 1 kan. Ini 10 pangkat min 1 jadinya ya. Kalau min 1 berapa? 1/10. Maka VA per VG gitu kan. Tuh. Oke. Oh sorry Pak, ini 0,01 ya. 0,01 yang si ini. Ini 0,01. 0,01 VA. Berarti ini kan. Ini 0,01 VA. 0,01. Nah, ini bagi ini berarti sama ya. 0,1 ya. 0,01 bukan 0,1, 0,01. 0,1 sorry. 10 min 1 itu sama dengan 0,1 kan. 0,1 sama dengan 0,1 VA per VG. Dicoret-coret ya kan. Coret-coret jadi sisanya adalah 1 di 1. Maka VA banding VG ya, maka VA banding VG itu sama dengan 1/1. Oke. Jadi volume asam banding volume garamnya sama dengan 1/1 ya. Kan pH. Ya, tuh. Larutan yang dapat mempertahankan pH, jadi selisih pH-nya itu hanya sedikit, paling sedikit di antara tabel-tabel yang lainnya. Ya, di antara zat-zat yang lain, ini yang paling sedikit, oke? Ya, tuh. Selisih pH-nya sedikit. Nah, kalau zat larutan satu yang tadi saya bilang kan, 5,4, 5,4
ke 5,42 ke 5,38 gitu kan. Enggak. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau enggak 5,42 ke 38 ya. Berapa tuh jaraknya tuh? Ini ke sini aja berapa? 0,02. Ya, 0,02. Oke. 0,4 ke 0,38. Bedanya juga 0,02 dari sini ke sini kan. Nih, 0,02. Ya. Sedangkan misalnya kamu uji coba larutan 5, 9,2, 9,6, 8,7. Oke. Tuh, dari sini ke sini 0,4. Ya, dari sini ke sini 0,5, 0,4, 0,4, ini 0,5. Kayak ada bandingin aja, ini sama ini selisihnya kecilan mana? Kecilan ini kan, non? Tuh, paham kan, non? Paham, Pak. Terima kasih. Ah, yang lainnya. Dan kalau mau kurangin ini sama ini aja nggak masalah. Kalau usah lihat ininya. Tapi kalau bisa semuanya dilihat ya. Semuanya dilihat. Kenapa? Karena di tabel yang sebelumnya nih kayak gini nih. Ya, ini ke sini aja bedanya ya lumayan lah ya. Tapi kalau dibandingkan ke sini itu kan lebih jauh lagi kan. Paham ya? Iya, Pak. Paham. Berarti kalau yang ini, oke. Nah, kalau yang ini berarti yang paling sedikit yang mana kira-kira? Benar-benar paling sedikit ya. Ini cuma satu. Cuma yang larutan 4. Yang lainnya bedanya sudah di angka satuan kan. Kalau yang ini di angka masih 0,0. Paham ya? Ini berarti larutan 4.